Tunggu. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. 3, 2, 1. Intro dulu. Enjoy. Yo, what's up semua? Balik lagi di Asir ID. Jadi kali ini gue mau nge-review sebuah liquid cooling MSI MAG C240 ini, yang mana video ini gue buat berdasarkan requestan komentar di YouTube gue. Bagaimana bang performanya? Udah dites MSI MAG Core Liquid 240 di atas, bisa handle Core i5 12600K. Jadi karena gua nggak punya i5 12600K, di sini gua paduin aja dengan i5 12600KF dengan motherboard Z690 MSI Pro. Karena yang berakhiran dengan huruf K dan KF itu secara performa bisa dibilang sama. Cuman bedanya di bagian K itu terdapat integrated GPU, dan yang berakhiran KF dia harus menggunakan discrete GPU. Jadi sebelumnya gua udah ngebuat video unboxing dari liquid cooling C240 ini. Buat kalian yang belum nonton videonya, bisa langsung aja klik link yang ada di atas. Buat kalian yang lagi nyari komponen komputer atau liquid cooling yang kayak gua ini sekarang gue pakai, kalian bisa langsung aja klik di kolom deskripsi karena link penjualannya bakal gua taruh di sana. Atau kalian bisa langsung aja kunjungi Tokopedia dengan nama toko yang kayak gini nih. Jadi Top IT Surabaya. Jadi lokasinya tuh ada di Surabaya. Kenapa kalian harus beli di toko ini? Karena pasaran harga liquid cooling itu gue cari-cari di Tokped, gue udah berdasarkan ulasan terbanyak. Gue cuman dapet yang paling murah itu gue dapet di harga 1,5 sampai 1,7. Dan toko ini hebatnya bisa ngejual di harga cuman 1.025.000. Yang mana gue beli di harga segitu, kan menurut gue ya murah banget gitu. Jadi ya langsung aja gue sikat cooling liquid ini di toko itu gitu. Apalagi liquid cooling ini udah support yang namanya LGA 1700. Itu merupakan soket terbaru dari Intel Alder Lake. Jadi buat kalian yang lagi ngerakit CPU Intel Alder Lake dan bingung pakai cooling liquid apa, kalian bisa menggunakan cooling liquid yang kayak ini juga dengan harga cuma 1 juta. Liquid cooling di harga 1 juta, coba lo bayangin aja. Jadi kalian bisa langsung aja beli dan check out dari toko itu. Dan sekarang kita langsung aja ke review MSI MAG C240. Jadi di game pertama yang kita coba itu game AAA sekelas GTA 5. Kenapa di sini gue uji pakai GTA 5? Karena gue cuma punya game itu. Jadi gue cuma punya 2 game di PC gue, yaitu GTA 5 dan Shadow of Tomb Raider. Dan di GTA 5 ini kita mendapatkan suhu di kisaran 68 derajat Celcius yang tertinggi, dan suhu rata-ratanya itu masih di kisaran 60-an lah. Suhu rata-ratanya tuh di kisaran 60, kadang juga turun ke 50. Dan game yang kedua ini kita bakal uji di game Shadow of Tomb Raider. Dan di game Shadow of Tomb Raider ini kita mendapatkan hasil di suhu tertinggi itu di kisaran 61 derajat Celcius, dan suhu yang paling rendah itu di 50 derajat Celcius, dan suhu rata-rata dari game ini tuh di kisaran 50 derajat Celcius. Jadi apakah cooling liquid dari MSI MAG C240 ini bisa menaklukkan dari Intel i5 12600 KF ini? Karena performa CPU di game itu tidak maksimal, jadi sekarang langsung aja gua uji menggunakan Cinebench R23 gitu. Jadi di sini gue bakal langsung aja uji di performa multicore. Kenapa multicore? Karena multicore ini bener-bener nge-overload fungsi dari suatu prosesor. Jadi dia bakal mendapatkan suhu maksimal dari CPU ini. Jadi yang pertama itu gue bakal menguji dengan default tanpa mengoverclocking sama sekali, dan mendapatkan hasil di kisaran 78 derajat Celcius itu tertinggi. Di percobaan kedua gue menguji dengan menaikkan core clocknya di kisaran 4,7 GHz, dan dia mendapatkan suhu maksimal di angka 90 derajat Celcius. Dan di pengujian yang ketiga gue menggunakan overclock seperti Max Turbo, seperti yang tertera di spesifikasi dari Intel i5 ini, dengan maksimal turbonya itu di kisaran 4,9 GHz. Dan bener aja dia sesuai dengan spesifikasi mendapatkan suhu di kisaran 100 derajat Celcius.
dengan kenaikan performa dari default itu di sekitaran 7%. Tapi menurut gua buat kalian yang pemakaiannya daily itu nggak gua saranin buat ngelakuin overclock di kisaran 4,9 GHz. Kenapa? Karena resiko rusak terhadap prosesor kalian itu sangat tinggi. Jadi gua saranin di sini misalkan kalian yang bener-bener mengincar performa, gua saranin sih kalian overclock di kisaran 4,7 GHz saja, karena dia masih mendapatkan suhu yang menurut gua cukup misalnya menurut gua tuh cukup aman lah di kisaran 92 derajat Celcius. Jadi menurut kalian bagaimana, apakah CPU cooling ini bisa menaklukkan Intel Alder Lake? Menurut gue sih ya, lihat dari segi harganya menurut gue ini udah sangat cukup untuk menaklukkan Intel Alder Lake ini. Apalagi kan bila kita menggunakan performa atau settingan default, kita hanya mendapatkan suhu prosesor di kisaran 78 derajat Celcius. Menurut gue itu suhu yang cukup aman atau cukup dingin dari sebuah prosesor. Jadi kesimpulannya adalah CPU cooling ini menurut gue cukup worth it dibeli di harga yang 1 jutaan itu. Apalagi kita bisa mendapatkan performa dan suhu yang lumayan stabil. Dan segitu aja video dari gue. Semoga video gue bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video gue. Dan jangan lupa subscribe, karena satu subscribe kalian sangatlah berarti buat gue.